Baik, shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada saat ini, kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sama-sama melihat bagaimana kita bisa membedakan bagaimana keinginan roh dan keinginan daging. Yaitu yang terambil di dalam Galatia yang ke-5, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Di sini dikatakan bahwa orang yang hidup di dalam roh, dia akan menjauhi keinginan-keinginan daging. Yaitu dijelaskan di dalam kitab ini bahwa Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Galatia supaya mereka tetap hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam roh, hidup di dalam firman Tuhan. Mereka menjauhi perbuatan-perbuatan yang menjadi keinginan daging manusia. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16 bahwa maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat yang ke-17, sebab keinginan daging dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, di sini dijelaskan sangat jelas bahwa mengatakan kalau kita hidup di dalam keinginan roh, tentu kita akan menjauhi dari berbagai keinginan daging yang ada dalam hidup kita sebagai orang-orang yang terjatuh, orang-orang yang hidup di dalam kuasa kegelapan, hidup di dalam suatu dosa, suatu yang dianggap itu adalah suatu perbuatan yang melanggar dari firman Tuhan pada saat ini. Di sini Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat di Galatia supaya mereka tetap memiliki pengetahuan bagaimana mereka memahami firman Tuhan itu, hidup di dalam roh atau hidup di dalam keinginan daging. Dikatakan di dalam ayat yang ke-18 bahwa akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat yang ke-19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa dari berbagai keinginan daging tercatat di dalam sini, dikatakan bahwa itu adalah suatu keinginan daging yang melanggar dari keinginan roh. Keinginan daging yang menyimpang daripada firman Tuhan, yang sering terjadi dalam hidup kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini, kembali firman Tuhan ini mengingatkan kita dari berbagai perbuatan-perbuatan dan keinginan daging dalam diri manusia sering terjadi pada kehidupan pada saat ini, pada zaman-zaman sekarang ini, dan sering terjadi di dalam kalangan jemaat juga, terjadi di kalangan orang Kristen. Bukan kita hanya temukan di luar sana saja, namun sering terjadi di dalam di dalam persekutuan orang-orang Kristen yang berkumpul di dalam rumah Tuhan, namun masih melakukan hal tersebut. Di sini firman Tuhan ini kembali saya menyampaikan bahwa terus mengingatkan kita kembali supaya kita bisa menentukan di mana yang menjadi keinginan roh, yaitu roh Allah, dan di mana yang kita harus hindari, yaitu keinginan daging. Yaitu yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 di sini sangat jelas dijelaskan bahwa itu adalah suatu keinginan-keinginan daging yang tercatat di dalam Alkitab ini. Nah, pada saat ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kembali kita melihat setiap diri kita, melihat setiap hidup kita, supaya kita perlu diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Kembali kita ditegur, kembali kita diingatkan kembali supaya kita menjauhi keinginan-keinginan daging dari berbagai kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam setiap kehidupan orang-orang pada saat ini, orang-orang yang percaya pada saat ini. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang diberkati pada saat ini, kembali
kita merenungkan selanjutnya di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Di ayat yang ke-12 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, di sini dikatakan bahwa buah roh itu adalah hal-hal yang baik saja dalam hidup kita. Hal-hal yang membangun diri kita, hal-hal yang membangkitkan iman kita, hal-hal yang terus menegur kita, yang terus menguatkan iman kita. Di dalam ayat yang ke-22 ini menjelaskan buah-buah roh. Dan kita harus perlu melihat setiap buah roh ini harus ada dalam setiap diri kita sebagai orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Dan kita harus meyakinkan itu, kita menjadikan itu sebuah pegangan dalam hidup kita, supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan, tetap melakukan buah roh ini, dan kita bisa melakukan buah roh ini di dalam diri kita sendiri, bahkan juga di sekeliling kita, begitu pula bagi menjadi berkat juga buat orang lain ketika kita menerapkan buah roh ini dalam hidup kita, dan orang lain juga yang melihat kita dengan cara hidup kita yang baik, dengan cara hidup kita yang benar-benar melakukan yang baik dan tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, dapat juga membawa teladan bagi mereka, dan mereka bisa mencontohi hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus, ia harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Nah, sangat jelas dikatakan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita melihat diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau hidup di dalam roh Allah, hidup bersekutu dengan Allah, kita harus merelakan diri kita, merelakan keinginan daging kita dibuang, atau merelakan keinginan daging kita untuk dilepaskan, dan menjadikan keinginan roh itu menjadi yang utama dalam hidup kita. Menjadikan keinginan roh itu, keinginan Allah itu yang paling utama dalam hidup kita, dan kita melepaskan hidup kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan berbagai kotoran-kotoran yang tidak menyenangkan hati Allah, suatu perbuatan yang menyakiti hati Allah. Kita harus menjauhkan itu semua dalam hidup kita. Dengan cara apa, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan cara kita berseru kepada Tuhan, dengan cara kita bersekutu dengan Tuhan, dengan cara kita meminta pertolongan Tuhan dalam diri kita, supaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan, supaya kita juga bisa dibatasi dengan berbagai keinginan-keinginan dunia ini, keinginan-keinginan dunia yang ingin menjatuhkan kita dengan berbagai cobaan-cobaan, dengan berbagai tantangan-tantangan, dengan berbagai godaan-godaan yang ada dalam hidup kita, dengan permasalahan-permasalahan apapun itu yang berusaha mau menjatuhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Itu adalah paling utama dalam hidup kita, yaitu kita mengutamakan Tuhan, supaya kita tetap hidup dalam keinginan roh Allah, supaya kita menjadi orang Kristen yang selalu setia, yang selalu melihat teladan dari Tuhan, dan kita juga melakukan dalam hidup kita. Itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam hidup sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di dalam ayat yang ke-26 bahwa janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, dikatakan di sini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jangan kita gila hormat. Bukan berarti kita tidak mau menghormati sesama kita, namun kita tidak boleh kita mengutamakan apa yang ada dalam diri kita, egois kita, terus kita mau dihormati dengan sepenuhnya tanpa kita mengenal sebenarnya yang kita hormati, yang utama dalam hidup kita itu adalah Tuhan. Dia adalah
Tuhan yang selalu kita puji. Dia juga Tuhan yang setia memberikan kita dan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Sepatutnya kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita menghormati Tuhan kita yang terus membangkitkan semangat kita, yang terus memberikan kasih dalam hidup kita, yang terus mencukupkan setiap kebutuhan kita. Dan pada saat ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita kembali melihat diri kita, merenungkan firman Tuhan ini. Kembali kita melihat seluruh kehidupan kita. Selama ini, sudahkah kita meniru karakter daripada Tuhan? Apakah kita melihat teladan daripada Tuhan? Apakah kita sudah hidup di dalam kasih Allah? Atau masihkah kita sering menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan ini? Secara manusia kita tentu banyak hal tantangan yang merasa kita tidak mampu melewati itu. Tapi ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita meminta kepada Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan kita bisa melewati semua tantangan itu, godaan apapun itu. Kita bisa melewati semua. Yang menjadi perenungan kita pada saat pagi hari ini, kembali kita menghidupkan buah roh dalam hidup kita supaya tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu pegang akan sukacita dalam setiap hidup kita. Mari kita sama-sama saling mendukung satu sama yang lain supaya kita tetap hidup di dalam kasih Allah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.